Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan Allah angkat derajatnya, wasilah antara majelis ilmu ini, amin Allahumma amin. Yang lain masih sibuk aktivitas, tapi bukan mampu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa 'amadana al-asrari wa bihi fid dar al-amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata 'ashara. Maqalah yang ke-19. Apa nasihat yang akan kita terima di nasihat yang ke-19 ini? Uhiya ila ba'dil anbiya, telah diperintahkan, telah diberikan wahyu ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Jadi diberikan para nabi itu diberikan wahyu. Di antara wahyu yang diberikan kepada para nabi itu apa? Ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Ati'ni, ta'ala kepadaku. Ati'ni, ta'ala engkau kepadaku. Fima, pada apa atau di dalam apa? Amartuka, yang telah aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan janganlah engkau durhaka, bermaksiat kepadaku. Fima nasahtuka, di dalam sesuatu, di dalam perkara, di dalam apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Aifima, yakni di dalam sesuatu da'utuka ila ma fihi sunnah, yang telah aku serukan kepadamu terhadap sesuatu yang mana di dalamnya itu ada kemaslahatan. Wa na'aituka amma fihi al-fasad, dan laranganku kepadamu dari sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makalah yang ke-19 ini dikatakan bahwa sebagian para nabi itu diberikan wahyu berupa taatlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau durhaka, jangan engkau bermaksiat, jangan engkau langgar apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, artinya di dalam sesuatu yang telah Allah perintahkan itu pasti ada kemaslahatan. Dan apa yang Allah larang itu, yang Allah larang jangan begini, jangan begitu, bisa dipastikan ada kerusakan, ada keburukan, baik yang diterima oleh yang mengerjakan atau yang diterima oleh lingkungan. Jadi apapun yang diperintahkan Allah ada nilai baiknya, yang dilarang oleh Allah pasti akan ada nilai buruknya, akan ada kerusakannya.
Sekarang tanggal berapa? 13? 12? Oh 13 August. Oh berarti terakhir ya sekarang. Nah, sunnahnya takbir, subuh nanti takbir masih ada. Apa yang disyariatkan Yaumun Nahar dan Yaumun Tasrik? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kata Allah, telah banyak aku berikan kepada nikmat-nikmat yang luar biasa. Fashalli, maka dirikan sholat, wanhar, kemudian berkurban. Dalam fashalli itu berbeda-beda ulama dalam mengkajiannya. Ada yang mengatakan fashalli sholat iddah, kemudian berkurban. Namun yang jadi pembahasan ini adalah di situ ada perintah, ada perintah. Sampai dalam hadis Rasulullah itu, man wajada sya'atan falam yudhhi, barang siapa yang memiliki kemampuan keluasan dalam segala halnya, kemudian dia tidak menyembelih, ancamannya apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat, jangan dia dekati tempat sholatku, tempat sholat kami. Bukan berarti sholatnya tidak sah, tidak sah tetap. Jenengan mampu, jenengan kaya, tapi tidak berkorban, sah sholatnya. Tapi Allah Rasulullah enggan bersama orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, tidak taat kepada syariat-syariat. Ini perintah. Artinya nanti perintah ini adalah yang bernilai sunnah. Cuma ini kan ada anjuran juga dalam hadis, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqad dam. Tidak ada amalan di bulan di Yaumun Nahar itu bagi anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah selain menumpahkan darah daripada hewan. Artinya sangat sunnah. Artinya di situ Allah menganjurkan, Allah perintahkan bagi orang-orang yang mampu. Kalau imam-imam yang lain tidak mewajibkan. Kalau kita kan sunnah. Apa dampak positifnya? Setidaknya didapatnya dua. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia karena sebagai wasilah setahun sekali berperang ketimpangan sosial itu terjawab. Yang butuh daging walaupun setahun sekali, gara-gara dia berkorban, akhirnya dibagikan kepada 1/3-nya kepada fakir miskin, 1/3-nya untuk umum, si kaya boleh, 1/3-nya untuk dirinya sendiri yang berkorban. Artinya di situ orang yang miskin, orang yang tidak mampu, yang kebagian dagingnya juga akan senang pada saat itu, akan merasa senang. Tidak akan ada rasa iri, tidak akan ada rasa dengki kepada orang yang kekayaannya diinfakkan, dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sering menginfakkan harta, fakir miskin diberikan infak, disedekahkan dan sebagainya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Berupa apa? Banyak orang-orang itu ketika dia dermawan, diberikan ujian oleh Allah berupa musibah dan sebagainya, yang sedih itu kadang bukan hanya yang mengalami, tapi orang lain yang si miskin yang selalu didermawani, diberikan santunan dan sebagainya, juga merasa sedih dan berdoa, ya Allah, haji itu selalu menyantuni kami, selalu perhatikan kehidupan kami, berikanlah jalan keluar di setiap masa-masa ya. Artinya sudah tidak ada rasa dengki di dalam hatinya. Kenapa ya Allah dia itu kaya, saya miskin? Tidak. Karena dia menginfakkan harta-hartanya itu, kemudian
Tidak ada rasa iri yang dimiliki oleh si miskin itu oleh si kaya. Kemudian sisi akhirnya apa? Surga pastinya. Yang ini ditekankan dalam Al-Quran itu begini: wa ma tunfiqu min khairin falinanfusikum. Apapun yang telah Allah, apapun yang telah kalian infakkan dari harta kalian, dari kebaikan-kebaikan kalian, dari tenaga-tenaga kalian yang kalian infakkan, falinanfusikum, sejatinya itu kembali kepada kalian sendiri. Kembali kepada kalian. Tidak bisa infakkan harta, makanya di situ tidak menggunakan min mani, tapi min khairin. Apa yang bisa bermanfaat bagi dengan itu diinfakkan, maka itu akan kembali kepada panjenengan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apapun yang kalian infakkan jangan sekali-kali diinfakkan selain Allah. Harus diinfakkan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ada ayat Al-Quran begini: la yanalallaha luhumuha wa dima'uha. Tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai darahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan panjenengan semua. Makanya kemudian kalau di khotib-khotib itu selalu pesannya kan takwa, wajib juga menjadi bagian tidak sahnya ketika tidak disampaikan dalam khutbah Jumat. Takwa. Dengan cara apa takwa? Imtisali awamirillah wa jitinabil awamir. Melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam perintah Allah itu ada dua Pak sebenarnya. Ada fardhu, ada sunnah. Ini perintahnya Allah. Jadi perintahnya Allah itu ada wajib, ada sunnah Pak. Pada dasarnya wajib ini adalah fondasi. Wajib ini adalah modal pokoknya. Jadi fardu-fardu yang kita lakukan itu modal pokok sebenarnya Pak. Kemudian kalau di dalam perdagangan, fardu itu adalah modal-modal itu dagang itu adalah fardu Pak. Kemudian wal-naflu wal-ribhu. Adapun kesunahan itu adalah keuntungannya. Modalnya kalau panjenengan sholat fardu itu berarti sedang modal dagangannya diperbanyak oleh panjenengan. Tapi ketika panjenengan itu sholat sunnah, berarti itu adalah hasilnya, keuntungannya. Di dalam kitab Maratib Ubudiyah dijelaskan qala yaqulu tabaraka, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai maqtaratu alaihim. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, mendekatkan dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menunaikan apa yang telah aku fardukan, yang telah aku wajibkan kepada mereka. Ada yang amanat yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari fardu itu. Di dalam riwayat yang lain, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'ati ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu apapun dari ketaatan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Maratib Ubudiyah. Ini kan syarahnya adalah kitab Bidayah karangan Imam Ghazali. Artinya adalah dengan menunaikan hal-hal yang diwajibkan itu, maka seluruh kewajiban baik yang sifatnya individu fardhu ain ataupun kolektif, termasuk kepada ucapan hadis tadi itu,
baik secara amalan zahir ataupun amalan batin. Dan ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mengerjakan kewajiban kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kenapa orang yang melakukan kewajiban kemudian ditambahkan kepada sunnah Allah lebih senang kepadanya? Orang itu mengerjakan fardu itu kadang karena mengerjakannya karena ada unsur wajib. Jumat datang ke masjid karena ini wajib, kalau enggak disisa. Tapi ketika sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nah ini kan cuma sunnah. Kalau betul-betul tidak ada rasa cinta kepada Allah, dia tidak akan melaksanakan. Artinya ketika jenengan enggak sholat pun kan enggak disiksa. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Tapi kalau masalah fardu, jenengan kan takut ada yang mengerjakan sholat itu seperti zakat, enggak bayar zakat, kemudian dia bayar karena takut ancamannya Allah ya. Terus puasa, dia puasa walaupun dia sudah jelas-jelas kedinginan dan sebagainya, laparnya luar biasa, tapi dia tetap tahan. Kenapa? Karena takut ketika dia tidak puasa nanti dia dapat Allah akan disiksa karena ancamannya luar biasa. Tapi ketika sudah puasa Senin, Kamis dan sebagainya, jarang mengerjakan. Kenapa? Ya karena hanya orang-orang yang memang betul-betul cinta yang akan mengerjakan semua itu. Orang-orang yang betul-betul ikhlas melayani Tuhan, mengabdikan diri, ta'abudan kepada Allah, maka kemudian dia akan senang sekali melaksanakan amalan-amalan sunnah. Ini tentang kewajiban fardu dan sunnah. Karena memang perintahnya Allah itu kan dua. Kalau enggak sunnah adalah wajib. Cuma ini Pak, jangan sampai yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Contoh, ketika sholat Id kemarin jam 5:30 sudah nyampe, tapi dia ternyata kesiangan tidak sholat subuh. Ini salah. Sholat Id itu sunnah muakkad, sholat subuh adalah fardu. Jadi kan enggak sholat Id pun tidak masalah Pak. Bukan wajib itu. Tapi sayang kalau sampai tidak sholat setahun 2 kali, sholat Idul Adha dan Idul. Tapi ketika jenengan enggak sholat, nongkrong sambil begini di mana-mana, enggak haram Pak. Artinya saya ingin menyampaikan kepada jenengan bahwa jenengan sholat sunnah tetap dikerjakan, tapi jangan subuhnya ditinggalkan. Ada yang jaga sapi sampai jam 3, subuhnya jam 7. Bangun-bangun langsung sholat Id. Salah itu Pak. Jenengan mengerjakan sunnah karena panjenengan keikhlasan, karena senangnya mengerjakan kewajiban-kewajiban tadi yang kemudian melahirkan sunnah. Jenengan kalau berdagang, modal sudah lengkap, diperdagangkan, hasil tidak. Kalau untung itu namanya sunnah, bonus-bonusnya. Yang kemudian, yang kedua, di dalam nasihat yang kita perintahkan oleh Allah Subhanahu oleh kitab nasihat beribadah ini, wala ta'suni fima nasabtuka. Jangan bermaksiat di dalam sesuatu yang telah aku nasihatkan. Karena kata Nawawi di dalam nasihat-nasihat Allah, di dalam larangan-larangan Allah, kalau sampai dilanggar itu akan menimbulkan kerusakan.
Makanya dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya. Betapa banyak kerusakan di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Tangan-tangan manusia. Nggak tahu kuat apa tidak. Baru-baru ini di Raja Ampat di Papua sedang ada penambangan dan sebagainya. Secara uang mungkin itu dapat, tapi kalau secara kebaikan untuk seandainya di situ banyak manusia makannya, minumnya, air bersihnya akan tercemar. Dulu mungkin sebelum pabrik-pabrik masuk ke sini, air CBN ini mungkin dibuat mandi, bersih bening mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu mungkin. Belum saya lahir. Mungkin itu bening kan. Tapi kesininya ini berlandaskan dengan harta, kekayaan, pekerjaan, kemudian itu aja. Biasanya di perusahaan ada aturannya kan, nggak boleh dibuang ke sini, dibuang ke sini. Tapi ada yang melanggar. Kedoliman yang seperti itu yang ketika dilarang dilakukan itu akan berdampak dosa. Makanya itu hanya di daratan, belum lagi ketika kita rusak di dalam ibadah, rusak di bidang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan banyak sekali kerusakan secara zahir dan batin yang akan kita dapatkan. Makanya begini, di dalam agama itu memiliki dua bagian. Salah satunya adalah meninggalkan larangan-larangan. Kalau yang bagian pertama adalah tadi itu, menjalankan segala perintahnya yang Allah perintah. Wa tarkul manaki huwa asyaddu, katanya itu. Meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan itu sebenarnya lebih berat daripada melakukan ketaatan. Jenengan meninggalkan zina, jenengan meninggalkan mencuri, itu sebenarnya lebih berat, kata kita Muhammadiyah, lebih berat daripada sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, sholawatan di masjid. Kenapa? Fa'inna ta'at yang ketiru adanya, sebab melakukan ketaatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Wa tarkus hawatil qalbiyyati wal batinati wal farjiyah, sedangkan meninggalkan kemaksiatan daripada syahwat, meninggalkan syahwat yang bersifat hati, syahwat yang bersifat jasmani, syahwat yang bersifat seksual dan sebagainya, tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang-orang yang benar-benar teguh dalam keimanannya. Makanya nanti Dajjal itu kalau cerita-cerita dulu, ketika Dajjal datang ditawarin roti, ditawarin gergaji. Kiasannya seperti itu. Kamu kalau mau senang, ikut agama saya. Kalau kamu mau secara saya ikut agama Allah itu kan begitu. Mungkin saya pernah cerita bagaimana di dalam kitab Tadhkirah karangan Al-Qurtubi, ketika kita mau wafat itu ada dua malaikat yang datang kepada kita, dua setan yang datang kepada kita, yang satu menyerupai ayah, yang satu menyerupai ibu ketika kita sakaratul maut. Artinya banyak hal-hal yang potensi kepada kita itu agar kita wafatnya dalam keadaan suhul khotimah. Dan yang antara adalah ketika kita menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak semuanya bisa, kecuali hanya orang-orang yang memang sedikit, yang memang keimanannya teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka jiwanya yang telah naik, yang mana kadang melalui tangga-tangga perenungan bukti-bukti daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada ayat Al-Quran ditadabburi, ketika ada keadaan yang ada di sekitar kita ditadabburi. Jangan-jangan saya begini ini karena saya kurang taat kepada Allah, kurangnya penghambaan saya, harta saya belum saya keluarkan sesuai dengan yang disyariatkan, terus ditadabburi seperti itu. Nah, orang-orang yang bisa meninggalkan maksiat itu ya orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, melakukan sholat, melakukan zakat, ya karena memang itu kewajiban. Tapi orang yang meninggalkan maksiat itu termasuk susah. Makanya ada STMJ itu, sholat terus maksiat jalan. Tapi insya Allah yang meninggalkan maksiat, insya Allah mereka akan giat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawa." Yang disebut dengan hijrah, sebenar-benar hijrah adalah kita hijrah daripada, kita pindah daripada keburukan menuju kebaikan. Itu sebenarnya hijrah. Kemudian yang disebut dengan mujahid, pejuang sejati adalah orang yang berjihad kepada hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya mengajak kita jauh dari Allah, dia larang. Makanya di sini nasihat kepada kita, taat kepada Allah dan juga jangan sampai melanggar apa yang telah dinasihati oleh Allah. Ini Pak, pegang dalam kehidupan kita, karena ketika Allah perintahkan ada maslahat yang banyak, ketika ada larangan daripada agama, dipastikan di situ ada kemudorotan yang akan kita terima. Itu harus kita pegang, jangan sampai kita itu lalai. Karena yang lalai itu bukan orang yang tidak berilmu, kan? Semua lini itu ada potensi lalai. Makanya di dalam kitab, kalau nggak salah, dia menceritakan tentang ini. Jelas salah satu kitab itu menceritakan bahwa tongkatnya Nabi Musa itu sekitar 10 kilo, sekitar 5 meteran tongkat Sayyidina Musa, Nabiullah Musa. Di atas tongkatnya itu ada tulisan. Mungkin bisa diambil manfaat tulisan itu. Tulisannya begini: seorang raja ketika dia tidak adil, maka sama halnya dengan Firaun. Tidak ada bedanya dengan Firaun. Ketika seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka sama ulama tersebut disamakan dengan iblis. Iblis itu dari langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7 itu punya nama-nama keren, Pak. Iblis itu. Tapi nama iblis itu setelah sampai kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, nah dia memiliki julukan. Ketika sampai ke Lauhul Mahfuz, memiliki julukan yang sangat buruk, namanya iblis. Kenapa? Karena abal mustakbar, karena tidak taat kepada Allah, karena takabur terhadap dirinya sendiri. Makanya kita khawatirkan, kita sudah beramal baik seperti iblis, ternyata setelah akhir dari kehidupannya yang banyak nama-nama iblis yang baik itu, ahli taat, ahli dzikir, pernah mimpin, pernah memberikan nasihat-nasihat kepada para malaikat, iblis itu. Tapi setelah sampai kepada Allah Lauhul Mahfuz, terciptanya Adam, dia merasa
lebih baik daripada yang lain. Makanya ulama itu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak ada bedanya dengan iblis. Orang yang kaya yang tidak mengamalkan ilmunya tidak ada bedanya dengan khulul yang kemudian ditelan oleh bumi. Yang paling parah, orang yang fakir tidak sabar dengan kefakirannya, maka disamakan oleh ulama tersebut dengan khalbu. Apa khalbu? Iya, itu sama ulama. Udah tidak bisa makan, kemudian ngeluh terus dan tidak sabar dengan apa yang Allah ujikan, itu disamakan dengan khalbu. Di dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fala yuftanun. Manusia itu, apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Islam, kemudian dia mengira akan ditinggalkan, akan dibiarkan, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dijelaskan, ingin dilihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya dusta belaka. Diuji. Semakin jenengan takwa kepada Allah, potensi diuji oleh Allah itu semakin besar. Tapi ujian yang panjenengan diterima oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan itu ingin dinaikkan derajat di sisi Allah, bukan sebagai adab, bukan sebagai siksa, tapi karena memang ingin dinaikkan. Itu hambaku, itu hambaku, itu hambaku, diceritakan kepada para malaikat. Makanya kita di maqalah ke-19 ini taat kepada Allah dan jangan durhaka terhadap yang Allah nasihatkan kepada kita. Wal maqalatul 20 dan maqalah yang ke-20, kila dikatakan ikmalul akli ittiba'u ridwanillah. Kesempurnaan akal itu dikatakan begini, kesempurnaan akal adalah ketika mengikuti ittiba'u ridwanillah, mengikuti keridhaannya Allah Ta'ala, wajtinabu sakhatihi, dan menjauhi kemurkaannya Allah, kemarahannya Allah dijauhi. Fahilafu dzalika jununun. Orang yang selain yang demikian ini, maka dia disebut dengan gila atau kebodohan. Orang yang akalnya sehat, akalnya sempurna, orang yang akalnya sempurna, kita kalau bilang akal kita sempurna, akal kita sehat, akal itu akan dijadikan sebagai sesuatu yang mengikuti keridhaannya Allah dan menjauhi kemurkaannya Allah, kemarahannya Allah. Kalau kita menyalahi terhadap sesuatu yang Allah larang, berarti akal kita tidak sehat, berarti kita tidak gunakan akal itu. Dan taqrabuz zina, jangan dekati zina, kita masih melakukan itu, berarti pada saat itu kita tidak sehat akal kita. Cuma rahmatnya Allah, ampunannya Allah ini kan lebih, rahmatnya Allah ini lebih besar daripada murkanya Allah. Kalau ada yang berbuat dosa kemarin-kemarin ini, Pak, jangan pernah menyerah, jangan pernah pesimis. Allah katakan sendiri, rahmatku itu lebih banyak, lebih besar daripada murkaku. Waktu kamu melakukan maksiat besar, saya marah.
Tapi ketika engkau kembali bertaubat kepada aku ampuni. Makanya kita jangan pesimis. Memang Allah katakan kita ini tiap harinya lail wan nahar innakum tuhtiuna bil laili wan nahar, sesungguhnya kalian ini melakukan dosa siang dan malam. Fastaghfiruni astaghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Makanya poin-poin yang saya sampaikan malam ini itu, ketika panjenengan tambah taat kepada Allah, jangan merasa jenengan tidak akan diuji. Itu nas Al-Quran, diuji sama Allah. Seberapa taatnya panjenengan itu, seberapa besar betul-betul panjenengan menghibahkan, mewakafkan, memberikan jiwa raganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jangan-jangan hanya seperti amanna saya beriman widaqala ada syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ada orang munafik itu pada kaum Rasulullah, pada masa Rasulullah, ketika ditanya sama yang sahabat, oh saya ini beriman. Tapi ketika bertemu dengan kepala-kepala mereka, syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya ini bersama kamu tetap, saya tetap beriman sama Tuhan-Tuhan yang dulu. Saya ini hanya menipu, membodohi mereka, kata orang-orang munafik. Makanya agar kita tidak abu-abu oleh Allah diberikan ujian. Ya kadang ujiannya datang dari anak-anak kita, kadang ujiannya datang dari istri kita. Istrinya udah nyiapin makanan, mau makan bareng, tiba-tiba ada kata-kata sedikit saja, tahu-tahu udah jadi makan bareng, Pak. Satunya lari di kamar, satunya lari di sini. Biasa dalam itu dikunci. Gara-gara kita berjalan berdua, satunya mau cash kitchen, satunya mau penipu gara-gara nggak sependapat, jadi bertengkar. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, wah sekarang ini ketaatan saya lagi diuji. Saya di dalam wa'asyurun nabi ma'ruf. Ini contoh di antara bagaimana perintah-perintahnya Allah, kemudian kita mentaati itu. Bukan berarti ketika taat kemudian kita dibiarkan oleh Allah tidak diuji. Bisa dipastikan tetap diuji. Makanya ujian satunya belum selesai, kayak membuat ujian. Makanya karena ujian-ujian datang silih berganti mulai panjenengan muda, jenengan bermasalah itu mulai kecil. Jenengan mau lahir saja sudah bermasalah, Pak. Harus dibawa ke bidan, harus dibawa ke dokter. Artinya ujian daripada orang tuanya, ujian daripada panjenengan juga. Sebagai orang tua daripada anak-anaknya, ketika lahir saja Pak jenengan nggak bisa makan, masih nyusu. Ini kan masalah sebenarnya. Ketika sudah merangkak masih bisa duduk lagi. Nah ketika jenengan sudah umur balik, jenengan sholat, bisa merawat sendiri, masih banyak masalah-masalah yang terus berdatangan sampai detik ini. Kalau panjenengan orang yang beriman, masalah yang datang kepada panjenengan adalah kasih sayang yang Allah berikan. Untuk apa? Ingin lihat seberapa besar keimanan itu. Apakah dia itu hamba benar-benar beriman atau tidak? Kalau dia beriman, tetap saya akan dilibatkan dalam doa-doanya ketika dalam kesulitan. Makanya Pak, kalau sulit, susah, punya masalah, gelar sajadah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masalah ini kalau tidak akan diizinkan oleh Engkau tidak akan terjadi. Hanya kepada Engkau kami minta solusi. Makanya nanti di dalam nasihat-nasihat berikutnya itu luar biasa menyangkut hal ini.
Makanya di dalam diri kita ini, kalau kita mengkaji di dalam kitab Tafsir Shawi, sering saya sampaikan, ada 3 kekuatan di dalam diri kita. Karena ini adalah kajian nasihat yang mestinya setiap bulan ada nasihat yang selalu masuk, yang kalau diamalkan banyak sekali dari tadi. Dalam Tafsir Shawi dikatakan begini, ada 3 kekuatan yang bisa menggerakkan tubuh kita. Yang pertama adalah akal yang sempurna. Akal yang sempurna ini seperti apa, Pak? Yang sebutkan tadi itu melakukan sesuatu, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah murkai. Ini akal sehat, akal sempurna. 2 sama 3 itu adalah amarah. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Kalau kita ikutin 2 dan 3 ini, Pak, rusak. Kalau sudah terlanjur, ayo kita tahu, Pak, kita bukan nabi yang dimaksud, Pak. Selagi nyawa itu masih ada di kerongkongan kita, masih bisa beraktivitas ini, pintu taubat selalu terbuka. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau bisa semua apa yang kita lakukan itu ibtila'an ila wajhillah, karena memang mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Mendidik anak satu sama lain ini punya metode berbeda-beda. Didiklah karena Allah perintah. Mendidik anak itu karena memang Allah perintah. Mendidik istri itu. Makanya kalau kita ngikutin dahulunya Kiai Maimun Zubair, kalau beliau ajar itu, Pak, tidak pernah pengen anaknya itu tidak ada. Santri saya harus paham ini, paham itu, karena ini adalah ranahnya Allah, ranahnya dia, ranahnya kita sebagai pengajar, ranahnya jenengan sebagai orang tua, didik. Ayo nak, ini nak, kamu harus jadi ini, kamu bukan ranah kita. Tapi kalau kita katakan, ya Allah, semoga anak kita jadi ini ya, yang penting sudah diajarkan dengan cara yang baik. Pokoknya kamu harus. Dan ini, Pak, yang perlu kita pahami juga sebagai orang tua. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Di dalam Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah lakum bagi kalian. Ada pelajaran yang terbaik. Apa pelajarannya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini mendidik anaknya ini tidak hanya sekedar mendidik, tapi memulai dari Ibrahim itu taat kepada Allah, kemudian mengajarkan anaknya taat kepada Allah. Jenengan nyuruh sholat tapi jenengan belum sholat, ini masalah. Nah, sholat bapak udah belum, ini akan menjadi masalah. Yang paling baik kalau mengikuti Nabiullah Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mengerjakan dulu, kemudian mendidik anak-anaknya. Makanya anak-anaknya itu sholat. Nabiullah Ishaq, Nabi Ismail, mau disembunyi saja mau. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mau disembunyi. Kalau jenengan, kok saya, Pak, saya masih muda, Pak, bapak saja yang lebih tua duluan. Nah, begitu. Tapi Nabi Ismail tidak. Monggo. Saya kan masih belum. Kalau anak sekarang kan mesti begini, Pak. Ya, saya
masih sebentar hidup di dunia, Pak. Abi, kenapa nggak cari kurban yang lebih banyak, yang lebih tua? Ya semoga kita semua apa yang kita sampaikan kita bersama-sama. Karena apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang saya berangkat dari pribadi saya. Yang saya sampaikan ini murni saya ambil di kitab-kitab, makanya saya sebutkan kitab-kitabnya ketika saya menyampaikan. Karena ini juga menasihati saya sebenarnya, kita menasihati bersama-sama. Ketika saya membaca ini, makanya saya bilang kepada panjenengan, saya hanya membantu membaca. Kita amalkan bareng-bareng. Ketika di jalan jenengan ternyata saya belum bisa mengamalkan, ya berharap jenengan duluan yang bisa mengamalkan. Artinya kita masih berusaha untuk sampai saat ini untuk selalu berusaha nasihat-nasihat ini kita amalkan. Makanya kita sampaikan ketika ada orang yang soleh, orang yang alim, tapi tidak mengamalkan ilmunya, melanggar syariat dan sebagainya, maka tidak ada bedanya dengan iblis. Ini sebenarnya juga kepada saya. Ya Ustaz sini kan saya, Pak. Maksud saya, bahasa iblis itu kan kasar. Artinya, ini saya mengambil dalam kitab. Dan itu tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihis salam. Cukup sekian. Semoga berkah. Alhamdulillah kita sudah 50 menit dalam majelis ilmu. Semoga duduk kita yang 50 menit ini menjadi amal ucap kita di akhirat. Mungkin kita tidak soleh, harapan kita keberkahan ini mengalir kepada anak-anak kita, kepada putri-putri kita, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Minimal ketika panjenengan pulang dari masjid itu nanti cerita kepada anak-anaknya, nak, saya tua begini masih menyempatkan diri untuk belajar taklim menuntut ilmu agama. Sampaikan kepada mereka, jangan sampai kamu itu tidak belajar. Saya ini walaupun sebenarnya belum bisa juga, tapi sekarang ini kan lagi taklim panjenengan. Sampaikan, saya walaupun tua begini, setiap malam Senin sebulan sekali masih taklim, ingin kenal Allah. Jangan sampai kamu yang memiliki waktu luang yang banyak tidak disibukkan dengan kerja, jangan sampai kamu tidak belajar agama. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.